Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Doni Permana dalam pembelajaran informatika. Anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar informatika. Ya, apa sih pelajaran informatika? Nah, kita akan bedah hari ini. Dan mengapa harus belajar informatika juga kita akan bedah hari ini, ya. Oke, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, memahami pengertian informatika. Apa sih informatika itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami tujuan belajar informatika. Untuk apa belajar informatika? Karena kalian kalau mau belajar sukses harus paham dulu tujuan belajarnya untuk apa, manfaatnya untuk apa, gitu ya. Menganalisis manfaat bidang informatika dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kalian sudah kelas 12. Selanjutnya kalian harus merencanakan mau jadi apa, gitu ya. Mau di bidang apa pekerjaan kalian nanti. Barangkali informatika ini cocok dengan hobi, dengan minat, dengan bakat kalian, ya. Kemudian menganalisis keluasan dan kedalaman materi informatika. Selama 1 tahun ini kita akan belajar informatika. Apa saja yang akan dipelajari, ini kita akan bedah sedikit di pertemuan pertama ini. Kemudian memahami program pembelajaran informatika. Nanti saya akan jelaskan program-program pembelajaran informatika. Baik, yang pertama kita pelajari apa sih informatika. Barangkali kalian yang terbayang adalah pelajaran TIK karena kalian selama ini belajar TIK, ya. Apa sih informatika? Ternyata berbeda antara pembelajaran TIK ya dengan informatika, itu sangat berbeda. Nah, ini dia. Informatika adalah suatu disiplin ilmu yang menekankan bagaimana suatu data dan informasi dapat diolah. Sedemikian dengan berbantuan teknologi yang terotomatisasi. Ya, jadi informatika itu mengolah data, informasi. Gitu. Data ini dibuat oleh siapa? Oleh kita, oleh manusia. Data dan informasi ini untuk apa? Untuk memerintahkan komputer melakukan sesuatu. Jadi kita menjadi seorang programmer. Itu bagian dari pelajaran informatika. Berbeda dengan TIK, berbeda banget. Kenapa? Karena TIK itu belajar tentang menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Kalau informatika tidak hanya menggunakan komputer saja, aplikasi yang sudah jadi, tapi informatika kita diajarkan membuat program. Begitu. Jadi lebih dalam lagi dan lebih seru lagi belajar informatika. Gitu. Teknologi yang terotomatisasi itu apa? Ya komputer. Jadi kalian tidak hanya belajar aplikasi dalam komputer, tapi kita bisa membuat aplikasi tersebut untuk kepentingan tertentu, gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Mengapa harus belajar informatika? Ini pertanyaan yang luar biasa. Mengapa kita harus belajar informatika dan kenapa diajarkannya di kelas 12? Pasti ada hubungannya dengan masa depan, gitu ya. Ya, kita akan lihat satu video ya, bagaimana masa depan kita itu yang berhubungan dengan komputer. Kita lihat. Sebentar, harus disetting dulu videonya ya, biar jelas videonya. Sebentar.
Oke, ya itu sedikit video tentang informatika ya, bagaimana dunia yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Kalau kita lihat video tadi, kita akan tergambar bahwa kita sedang menghadapi dunia digital ya. Kehidupan kita akan serba digital, mulai dari bangun tidur gitu ya, pergi ke sekolah, kehidupan sehari-hari gitu ya, yang hal-hal kecil pun nanti akan diatur oleh dunia digital. Bayangkan kalau kalian tidak menguasai komputer gitu ya, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian alasan kedua kenapa harus belajar informatika. Nah, ini berkaitan dengan program-program pemerintah, diantaranya adalah MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia tahun 2015 ya, bahwa di sini akan terjadi persaingan bebas di dunia kerja. Nah, apa jadinya nanti kalau kalian tidak menguasai komputer? Salah satu bidangnya di sini adalah inovasi, efisiensi pasar tenaga kerja. Jadi harus menguasai komputer. Jadi ini beberapa alasan kenapa kalian harus belajar informatika. Kemudian program pemerintah selanjutnya ada kita menghadapi industri 4.0, di mana segala industri di dunia ini akan dioperasikan dengan komputer ya, cyber physical system, dengan internet. Kalau kalian tidak menguasai komputer, tidak menguasai informatika, apa jadinya nanti? Itu ya, bagaimana kalian nanti di dunia kerja. Jadi ini sangat menarik kalian untuk belajar informatika. Nah, kemudian apa selanjutnya yang harus dilakukan? The power of change, kalian harus berubah dong. Gitu ya, mindset belajar kalian harus berubah. Kalian harus menguasai komputer. Gitu. Nah, ini tampil. Kalian kenal ini adalah dinosaurus. Ya, dinosaurus sekarang sudah tidak ada, sudah punah. Kalian tidak bisa melihat ini dinosaurus di pasar. Nah, kenapa saya tampilkan dinosaurus? Karena dinosaurus adalah makhluk di bumi yang tidak berubah. Akhirnya apa? Dia punah. Ya, dinosaurus tidak mau berubah, maka dia punah. Kalau kalian tidak mau berubah, kalian akan tergerus zaman era digital, maka akan punah. Begitu ya, maka solusinya adalah berubah. Ayo belajar informatika. Nah, anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, banyak pekerjaan-pekerjaan di bidang informatika ya. Salah satunya adalah game developer. Kalian tentu suka main game. Game itu dibuat oleh game developernya, ada pembuatnya, dan gajinya itu bisa, yang pemula itu bisa 15 juta rupiah per bulan ya, di bidang developer game. Kemudian pekerjaan di bidang programmer ya, bikin program-program komputer, ada web programmer, ada mobile programmer, banyak sekali ya. Gajinya itu bisa 10 jutaan lah per bulan. Jadi ini pekerjaan di bidang informatika itu sangat menggiurkan ya, buat masa depannya seperti apa. Jadi harus belajar informatika. Kemudian pekerjaan lainnya adalah IT konsultan ya, konsultan IT. Di tiap perusahaan pasti ada. Sekarang di setiap perusahaan itu pasti ada orang yang ahli dalam komputernya ya, dalam informatikanya, dalam internetnya. Kenapa? Karena semua pekerjaan di perusahaan termasuk di sekolah pun sudah menggunakan jaringan internet ya. Data kalian, data siswa, nilai pun sekarang guru harus menguasai komputer, harus menguasai informatika. Maka wajiblah hukumnya belajar informatika di dunia era digital seperti ini. Nah, lalu apa bedanya sih TIK dengan komputer? Saya kutip dari Bapak Awaludin Chala, ini Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Puskurbuk, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muatan informatika setidaknya harus mencakup 5 materi penting yang bakal menunjang. Apa saja? Nah, menunjangnya di era revolusi industri 4.0 tadi ya, sudah saya jelaskan, yaitu teknik komputer, jaringan komputer dan internet. Ini dibutuhkan oleh semua perusahaan. Analis data, dampak sosial informatikanya pun kita pelajari, hingga programming, jadi membuat program. Jadi tidak sebatas dengan TIK menggunakan aplikasi yang sudah ada. Jadi ini luar biasa ya. Nah, materi untuk di kelas 12 itu ada beberapa bab ya. Bab pertama itu ada modifikasi program komputer, kemudian ada pengujian program, kemudian ada aspek legal TIK, hukum etik internasional, karena sebagai programmer atau ahli dalam informatika harus paham juga hukum etik internasional biar tidak melanggar karena berbahaya.
Kemudian ada manfaat kemampuan TIK dan informatika. Ya, ada bab selanjutnya yaitu berpikir komputasi, kemudian integrasi pengetahuan dan praktek, dan banyak sekali ya yang lainnya. Mudah-mudahan kalian jadi semangat ya untuk belajar. Oke, mudah-mudahan kalian sukses belajar di semester ini bersama MAN 1 Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.